Nama gue Michelle. Muka gue tipikal cindoner. Kacamata tebal model lawas yang selalu melorot dikit di hidung. Rambut lurus sepinggang. Sering dikepang asal-asalan kalau lagi malas. Mata gue sipit tapi tajam. Kayak selalu ngejudge orang. Padahal aslinya emang sudut mata gue aja lancet. Bibir gue kecil dan merah natural. Kayak abis makan permen stroberi. Padahal itu efek dari sering digigitin sendiri kalau lagi mikir aneh-aneh. Usia gue 22 tahun, jurusan fisika. Tinggal di apartemen mewah bareng bokap nyokap. Anak bungsu yang katanya kebanggaan keluarga. Kalau bokap pulang kerja, nyokap arisan, dan kakak gue udah nikah. Itu artinya gue sendirian. Dan waktu gue sendirian, pikiran gue suka nyasar ke tempat-tempat absurd yang bahkan Google Maps pun ogah nandain. Gue udah punya kebiasaan aneh ini sejak SMA. Dulu gue nonton tontonan 18+ karena rasa penasaran. Awalnya kayak nyobain permen baru. Manis tapi bikin kaget. Lama-lama jadi rutinitas malam yang gue anggap setara sikat gigi. Harus ada, biar enak aja. Hehe, hari itu niatnya cuma buka laptop buat nonton anime. Tapi entah kenapa, semesta menggiring tangan gue ke beranda tontonan dewasa. Dan di situ muncul thumbnail dengan judul yang lebih panjang dari tugas akhir. Ada satu kata yang langsung nyamber otak gue. Eksibisionis. Awalnya sepen scroll, tapi jari gue kayak punya kemauan sendiri. Klik, ceweknya tampil polos di tempat umum. Trotoar, stasiun, bahkan vending machine pun dia samperin. Gue nonton sambil nahan tawa. Buset, dia nggak takut pantatnya masuk berita lokal apa? Gumam gue. Tapi bukannya jijik, gue malah senyum-senyum sendiri. Di dada gue ada sensasi aneh. Kayak nemu chat dari mantan yang bilang kangen. Lo bingung harus seneng atau langsung uninstall WhatsApp. Tangan gue otomatis yang nyelonong ke bawah. Biasanya ini prolog buat relaksasi rahasia. Tapi kali ini, otak gue belok parah. Alih-alih lanjut, gue berdiri. Mencoba membuka seluruh pakaian gue sampai polos di ruang tamu. Kayak bayi baru lahir, tapi udah kuliah semester akhir. Hehe. Dalam sehelai benang, gue ngeliatin sekeliling. Sofa, TV, boneka beruang sisa dia ulang tahun yang entah kenapa belum gue buang-buang juga. Udaranya beda. Nggak nyalain AC, tapi badan gue malah adem. Gue berdiri di tengah ruang tamu kayak manusia purba yang baru nemuin wifi. Rasanya absurd, tapi ada sisi bebas yang nggak pernah gue rasain sebelumnya. Lampu ruang tamu kayak spotlight, dan gue jadi artis utamanya. Yang nonton, ya sofa dan boneka beruang itu penonton setia yang gak bisa buka mulut. Tapi rasanya kayaknya mereka ngejudge juga sih. Kaki gue dingin nginjek keramik, bulu kuduk berdiri, tapi ada rasa puas yang susah dijelasin. Semuanya jadi saksi bisu eksperimen tolol ini. Rasanya kayak tantangan prank tapi versi pribadi. Versi eksperimental dari hidup yang terlalu normal. Gimana kalau gue lebih nekat? Keluar kamar sambil pamer dikit tubuh zona terlarang gue. Cuma buat ngetes nyali dan angin sepoi-sepoi di lorong. Makin gue mikir, makin absurd rasanya. Tapi absurdnya justru bikin deg-degan enak. Gue tatap pintu apartemen. Sedikit terbuka, setengah badan dia keluarin. Udara luar nyentuh kulit gue, dan dalam sepersekian detik, pintu sebelah kebuka. Tetangga gue nongol, gue panik. Langsung masuk, nutup pintu kayak ninja yang salah kostum. Astaga, bisik gue ke diri sendiri. Muka merah, kayak abis disiram kuah seblak level pedes 10. Jantung gue loncat, tapi yang lebih loncat, hasad gue. Momen itu kacau. Tapi bagian terdalam gue malah seneng. Ini kayak abis nonton drama Cina TikTok. Bikin penasaran terus buat buka episode baru. Gue buka lemari, ngambil hoodie hitam yang bahannya nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi tingginya menggoda iman. Gue pakai tanpa daleman dan hasilnya, gue kaya. Versi low budgetnya Marilyn Monroe. Nahan rok tapi versi super pendek. Kulit gue putih kayak tahu Jepang. Pipi merah. Bukan karena malu, tapi karena otak gue udah korslet. Hoodie nutup sampai paha, tapi gue tahu banget, tunduk dikit, pantat bisa nyapa dunia. Sedikit jinjit, dan gerbang kenikmatan juga bisa muncul. Say hello. Gue ngeliatin bayangan gue sendiri di cermin. Rasanya pengen liat karakter Metal Gear Solid yang lagi misi rahasia tapi malah lupa bawa kostum penyamaran. Masih gue, tapi versi nekat yang mutusin buat main stealth mode pakai hoodie tipis doang. Refleksi itu nggak nunjukin apa-apa secara eksplisit. Tapi cukup buat bikin dada gue deg-degan dan pikiran muter kayak CD bajakan zaman warnet. Pikiran gue chaos, tapi punya manajemen yang oke. Jika seorang cewek nerd nekat pakai hoodie doang dan nyelonong ke koridor, apakah dia bakal nemu kebahagiaan atau malah dimasukin ke grup WA RT karena bikin heboh? Gue ketawa pelan. Ini bukan eksperimen biasa. Ini semacam tes mental. Kombinasi antara impuls, hoodie, dan overthinking. Kalau berhasil, mungkin bisa jadi konten. Kalau gagal, ya tinggal pura-pura kerasukan harimau. Guling-guling dikit, desis pelan, lalu pasang tatapan liar kayak lagi nyari kandang. Dan kayak semua keputusan tolol,
Satu-satunya cara buat tahu hasilnya ya, ngelakuin dulu, mikir belakangan. Gue melangkah pelan-pelan keluar kamar. Hoodie hitam masih nempel di badan kayak sahabat setia yang diajak ke zona dosa. Rasanya kayak jadi Solid Snake di Metal Gear Solid. Jalan pelan, napas ditahan, rasa kayak semua benda di lorong bisa berubah jadi musuh atau alarm. Bedanya, misi gue bukan nyelamatin dunia, tapi nyelamatin harga diri dari Sleep Hoodie. Lorong apartemen siang itu sepi. Matahari dari jendela ujung lorong nyorot masuk. Bikin lantai terang kayak spotlight nggak niat. Tapi buat gue, itu malah bikin tambah tegang. Hati gue berdebar kayak mau ulangan fisika. Dan kaki gue maju pelan-pelan. Gue lewatin pintu-pintu tetangga sambil nahan napas, berdoa nggak ada yang buka pintu tiba-tiba buat ambil paket. Setiap langkah kayak uji nyali. Sekali Hoodie keangkat angin, ada kemungkinan besar dunia bisa tahu gue nggak pakai apa-apa di dalam. Tapi justru itu yang bikin sensasi ini makin absurd. Gue bukan nyari validasi, tapi adrenalin. Sampai akhirnya gue berdiri depan lift. Jantung gue ngedrum dalam dada. Tangan dingin tapi excited. Gue pencet tombolnya. Ting! Pintu kebuka. Dan kosong. Yes! Gue masuk dengan langkah setengah yakin, setengah ngacau. Di dalam, udara AC nyentuh kulit kaki gue yang cuma dibungkus sandal Power Ranger. Sisa kado random dari temen yang gue pakai karena panik dan excited. Sandal itu warnanya nyolot, motifnya norak. Bukan cuma karena takut ketahuan. Tapi ada rasa aneh yang nongol dari otak bawah sadar. Kayak dorongan random yang suka muncul pas lagi mandi. Semacam ide liar yang bilang, udah nekatin aja. Toh mudah cuma sekali. Gue ngaca di pantulan pintu stainless yang gagap buram. Rambut gue dikit berantakan. Tapi muka gue merona. Hoodie agak naik dikit karena gue nggak bisa diem. Cukup tinggi buat ngasih kilasan zona terlarang. Yang nggak dilindungi apa-apa. Kayak iklan judul yang tiba-tiba muncul situs film bajakan. Gak gamblang tapi bikin deg-degan setengah mati. Tangan gue mulai gelisah. Hasrat mulai ketuk pintu. Tapi gue tahan. Santai Michelle. Ini baru awal. Gue bisik ke diri sendiri. Tiba-tiba di lantai 2. Lift berhenti. Pintu kebuka. Masuklah satu cowok. Anak muda. Hoodie, celana pendek, earphone nempel di telinga. Dia noleh ke gue sekilas. Lalu balik lihat HP-nya. Tapi gue ngerasa dia liatin gue. Sedikit lama, dada gue makin sesak. Tapi bukan karena takut. Lebih ke excited. Seperti roller coaster yang udah di atas. Tinggal nunggu jatuh bebas. Dari tadi tangan gue sibuk mainin kunci kamar. Diputer-puter di jari kayak spinner murah rasa gelisah. Gue pikir itu bikin gue kelihatan santai. Padahal, lebih kayak orang grogi nunggu giliran vaksin sambil pura-pura sibuk. Dan tentu aja, kunci itu lepas. Ting! Bunyinya keras banget waktu jatuh ke lantai lift. Gue harus ambil. Tapi posisi jatuhnya pas di antara kaki gue. Kalau gue bungkuk, jelas-jelas pemandangan di balik hoodie bisa kebuka. Kalau gue diem, cowok itu bisa curiga. Pilihan gue ambil atau terlihat aneh. Ah, bodoh amat. Gue bungkuk cepat. Gue lihat dari ekor mata, dia noleh. Mungkin shock, mungkin ngira gue cosplayer sesat. Tapi gue ambil kunci itu, berdiri lagi, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Lift masih turun. Jantung gue bukan cuma deg-degan. Rasanya kayak ada marching band mini yang latihan tanpa jadwal di dada gue. Rame, random, dan berisik tanpa alasan jelas. Lift sampai di lantai dasar. Cowok itu keluar duluan, nggak bilang apa-apa. Tapi gue tahu, dia lihat. Begitu pintu tertutup lagi dan gak ada siapa-siapa. Tangan gue turun pelan, nyentuh bagian bawah hoodie. Refleks kecil yang gue lakuin tanpa mikir. Dan di situ, gue ngerasa ada sesuatu. Basah, lengket. Karena adrenalin, tegang dan sesuatu yang cuma bisa dijelasin sama tubuh gue sendiri. Rasanya kayak alarm dalam diri gue, baru aja aktifin mode darurat. Lu harus lepasin ini, sekarang juga. Tapi gue tahan. Karena bagian dari gue justru pengen rasa itu nempel lebih lama. Gue tarik napas, jantung gue masih kerja. Tapi pikiran gue udah chaos. Bukan chaos yang panik, tapi yang bikin lo mikir. Gue barusan ngapain barusan dan kenapa rasanya enak. Ada semacam getaran halus yang nempel. Bikin gue ngerasa kayak baru buka tab baru dalam hidup gue. Yang isinya absurd, liar dan entah kenapa. Gue suka. Tiba-tiba ide itu muncul. Ke minimarket. Bukan karena gue pengen es krim atau kebutuhan darurat. Tapi karena ada sensasi aneh yang bilang, Cel, gimana rasanya belanja santai dengan hoodie nyaris jadi gaun malam?